Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa nih ya, kita saling mengingatkan. Jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa sholawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diawali dengan menjemur pakaian. Alhamdulillah, pokoknya kalau musim penghujan ya, teras aku ini penuh dengan dekorasi. Itu lihat aja ya, numpuk pakaiannya ya, Masya Allah. Jadi gak perlu susah-susah lagi buat dekorasinya. Oke teman-teman, sambil temenin aku jemur pakaiannya, nanti lanjut bersih-bersihnya, aku mau cerita nih ya sama kalian ya. Aku mau sharing pengalaman pribadi ya. Ini cerita aku atau pengalaman kami, aku sama suami sebelum terbangunnya rumah emperan ini. Sebelum aku berbagi cerita pengalamannya, aku mau mengingatkan ke teman-teman semuanya bahwa sharing aku gak ada unsur pamer atau ria atau hal semacamnya ya teman-teman. Ini benar-benar murni aku mau berbagi ya. Mungkin saja ada yang terinspirasi dari pengalaman atau cerita kami ini. Oke, langsung saja ya teman-teman. Sebelumnya kami itu belum punya yang namanya rumah emperan ini ya. Kami masih di depan di tempat mama mertua. Ya, layaknya sepasang pengantin baru yang ingin punya tempat masak sendiri, pokoknya punya privasi sendiri selain hanya kamar pribadi ya. Yang sudah nikah pasti tahu ya, meskipun mama mertua kita itu baik, ya pasti ada yang nama rasanya gak enakan. Ujung-ujungnya kita tuh pasti kepengen yang namanya tempat tinggal sendiri atau rumah sendiri, meskipun gubuk seburuk apapun ya. Ya, bermula dari situ kita kepengen punya tempat tinggal sendiri. Tapi nyatanya penghasilan kita itu nggak mencukupi ya teman-teman. Jangankan menabung untuk membangun rumah, membangun sebuah rumah, lolos makan aja alhamdulillah banget. Dulu suami aku adalah pekerja tani. Kalau di sini nyebutnya itu mantang, yaitu nyadap karet ya. Kalau ada borongan atau kayak ada pembangunan gitu, nah suami ikut. Atau enggak, kalau ada siolo, tahu nggak ya teman-teman itu siolo atau sismik. Nah suami juga ikut. Biasanya tuh ya sekitar sebulan atau 2 bulan beliau itu ikut merantau sama teman-temannya. Pernah juga suami aku itu jadi seorang guru honorer, yaitu guru BTA ya, baca tulis Al-Quran di SMP. Waktu nyadap karet ya, jangankan untuk andai-andai membangun rumah, kita itu kalau mantang hasil getahnya itu kan hasil karetnya dijual, dan itu pun gak mencukupi, bahkan 500 atau 600 pun gak nyampe teman-teman kalau sebulan. Bayangin aja ya teman-teman, lampu 300-an per bulan, belum lagi kita makan dan hal yang lainnya. Pokoknya banyak hal yang terkendala ya gara-gara biaya. Belum lagi omongan-omongan orang yang mempengaruhi kita. Waktu itu aku belum ngajar-ngajar ngaji ya teman-teman. Jadi kerjaan aku itu ngurus rumah aja. Jadi saat pulang rumah sudah bersih. Masya Allah, mama mertua waktu itu masih ikut ke kebun ya, masih bisa nyadap karet. Oh ya, satu lagi ya, waktu itu kita itu belum punya kendaraan. Jadi kalau mau kemana-mana itu pinjam motor keluarga. Singkat cerita, dengan berbagai macam ujian dan rintangan, kita kembali ke Allah lagi ya. Bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Masa dimana kamu akan membangun rumah, masa dimana kamu akan mendapatkan keturunan, masa dimananya kamu akan bla 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 bla, insya Allah. Saat itu yang terpenting kita berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Alhamdulillah hamil, tapi qadarullah gak selamat ya bayinya. Alhamdulillah ya teman-teman, aku itu kan suka ngaji gitu ya. Nah kalau lagi ngaji tuh pernah suami tuh ngomong, "Teh, baca surah Al-Waqiah aja." Diingetin terus, "Teh, coba dibaca terus Al-Waqiahnya." Iya, mulai dari situ pokoknya aku itu alhamdulillah dirutinin terus baca surah Al-Waqiahnya setiap hari.
kecuali kalau lagi libur ya, nggak bisa ya, namanya perempuan. Selain Al-Waqiah, alhamdulillah ya teman-teman, aku juga suka duha, rajin duha waktu dulu ya. Kalau sekarang kapan sempet aja. Pokoknya waktu itu aku ngelakuin itu semua ya pure aku itu beribadah ya teman-teman, nggak ada niat pokoknya aku rutinin nih Al-Waqiah setiap hari biar aku dapat ini, biar aku dapat itu, enggak ya teman-teman. Jadi saat aku disuruh suami aku dirutinin Al-Waqiahnya, alhamdulillah aku itu ya ngalir aja gitu. Masya Allah kalau suami beliau setiap hari membaca Yasin ya, pokoknya ya diamalin aja setiap hari ya. Alhamdulillah, Masya Allah ya teman-teman, qadarullah. Saat suami gak ngajar lagi, beliau ikut sismik, dan pulang dari sismik itulah disuruh kepala desa ya, kades, untuk daftar kerja di sebuah PT kayak gitu. Sebenarnya mungkin banyak orang yang berpikiran ya, enak banget jadi suami aku dibantu oleh kepala desa untuk masuk ke PT tersebut. Ya tapi balik lagi ya, ya namanya takdir Allah ya, kalau udah rezeki kita ya nggak akan kemana-mana. Buat kepala desanya ya, terima kasih banyak selama ini sudah bantu kita, sudah dukung kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oke lanjut ya, selama ini kan kita menginginkan sebuah tempat lah istilahnya ya. Kita mulailah ya berencana, pengen nabung buat bangun rumah. Kira-kira kalau ukurannya segini biayanya berapa ya? Kita berencana waktu itu kalau mau buat tempat tinggal, kalau biayanya misalnya sekian, ya berarti nabungnya per bulan sekian. Ditargetkan misalnya setahun atau 2 tahun harus terkumpul sekian. Ternyata Masya Allah ya, rencana Allah itu lebih baik dari semua rencana kita sebelumnya. Ceritanya berawal dari septic tank yang sudah jebol teman-teman. Iya bener, udah jebol ya, udah penuh, pokoknya udah tanah semua, itu tuh nggak ada lubangnya ya. Jadi septic tanknya itu bukan kayak semen atau apa gitu ya ditutupin, itu cuman seng teman-teman, bayangin itu. Jadi kalau kita BAB ya udah meluap semua tuh bau gasnya ya. Maaf ya teman-teman kalau jorok. Sebelum ini tuh ya udah beberapa kali kayak penuh gitu, terus suami aku yang bersihin. Pokoknya suami aku itu Masya Allah banget ya teman-teman. Beliau yang ngeluarin semua tuh kotoran-kotoran, ya Allah ilahi Rabbi. Tapi kayaknya ini udah puncak banget ya teman-teman. Nah karena septic tanknya itu pokoknya udah akhir banget deh kayaknya. Jadi kita itu pengen berencana mau benerin ya. Tapi kalau saat itulah belum ada biayanya karena suami belum gajian. Dan kalau enggak dibenerin saat itu ya lama banget dong kalau nunggu gajian. Alhamdulillah kita itu dipercaya ngutang ya teman-teman ke tempat yang aku biasanya belanja bulanan itu, yaitu alat bangunan dari seng, pasir, batu, pokoknya di situ semua. Karena kita bangun ya atau benerin septic tanknya, jadi kayak sekalian gitu benerin dapur. Sebenarnya rumah emperan kami ini ya, sebelumnya itu adalah dapur mama mertua atau dapur kita waktu itu. Masya Allah ya teman-teman, dari cerita yang aku alami ya, aku belajar bahwa sebaik-baik rencana manusia itu lebih baik rencananya Allah. Bagaimana enggak ya kita berencana buat tempat tinggal, kita ngitung-ngitung gaji kalau mau buat tempat tinggal, nabungnya berapa tahun gitu ya minimal atau maksimalnya. Tiba-tiba hanya gara-gara septic tank yang udah jebol, padahal suami aku itu kerjanya baru beberapa bulan ya teman-teman, belum nyampe 1 tahun. Alhamdulillah keinginan aku waktu itu yang pengen punya tempat tinggal sendiri ya, meskipun gubuk, meskipun emperan ya, pokoknya aku pengen banget punya dapur sendiri. Ya meskipun bangun rumahnya ngutang ya teman-teman bahan-bahannya ya, tapi itu kan balik lagi ya, itu kan rencana Allah, kita nggak bisa nebak ya. Rencana kita beberapa tahun ke depan, mungkin beberapa puluh tahun ke depan, mungkin kita bisa bangun rumah yang seadanya. Masya Allah, Allah jawab beberapa bulan suami kerja itu udah langsung tuh gara-gara septic tank teman-teman. Masya Allah.
Yang sebelumnya HP kita itu sama-sama ya, alhamdulillah sekarang punya HP masing-masing, Masya Allah. Yang sebelumnya kita belum punya kendaraan, alhamdulillah sekarang punya masing-masing juga ya, Masya Allah teman-teman. Pokoknya Masya Allah banget ya teman-teman dari kehidupan kita yang sebelumnya. Tapi tetap ya, jangan pernah merasa bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan itu hasil usaha kita ya teman-teman. Semua itu karena campur tangan Allah, sudah waktunya dan sudah takdirnya. Dan di sini pun aku mau ngasih tahu lagi ya teman-teman, aku nggak ada niat pamer atau riak sedikit pun, nggak ada ya teman-teman. Pure aku mau sharing ke kalian supaya mungkin ya kalian bisa mengikuti apa yang pernah aku lakukan, ya gitu aja sih sebenarnya. Satu lagi, sering-seringlah berbagi ya, sering-seringlah memberi atau sedekah. Meskipun kita dalam keadaan sulit, ya berbagilah kita semampunya. Alhamdulillah banget ya teman-teman, aku nggak pernah malu dengan rumah emperanku. Meskipun kamar mandi dan WC-nya itu masih sama-sama, gak apa-apa ya teman-teman. Alhamdulillah banget ya Allah, alhamdulillah banget. Salah satu bentuk syukur aku ya ini, aku bagikan kegiatan aku di rumah aku yang sederhana ini ya teman-teman, rumah emperan. Buat teman-teman yang masih ngontrak atau yang masih sama-sama dengan orang tuanya, bersyukur aja ya teman-teman, syukuri aja ya. Karena masih banyak di luaran sana yang gak punya rumah, yang hidup di kolong jembatan, banyak banget. Nah mungkin itu aja ya teman-teman cerita pengalaman kita, pengalaman aku dan suami aku ya. Semoga teman-teman terinspirasi, mungkin ya bisa diamalkan apa yang aku sharing ke kalian tadi, yaitu surah Al-Muluk, surah Yasin, diamalin deh setiap hari. Kalau sempet sholat duha. Terus satu lagi, banyakin sedekahnya ya teman-teman. Pesan aku ya teman-teman, kalau mau ngamalinnya ya amalin aja dulu, nggak usah banyak berharap apapun. Karena balasan dari Allah itu ya setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin tempat tinggalnya belum kebangun-kebangun, tapi diberi kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, itu adalah nikmat terbesar juga. Alhamdulillahnya ya teman-teman, surah Al-Waqiah itu selalu aku baca setiap harinya kecuali aku lagi libur. Jadi sekarang itu kayak kebutuhan aja ya, tapi ingat ya jangan mewajibkan ya. Sekarang pun aku rutin baca surah Al-Waqiah. Aku nggak ada niat, pokoknya aku ingin ini, ingin itu. Aku cuman baca, ya pokoknya aku suka aja dengan surah ini. Dan Masya Allah ya teman-teman, kalau kita rutin baca surah Al-Waqiah ini bisa memperlancar rezeki dan juga dijauhi dari kemiskinan. Dan banyak banget keutamaan dari surah Al-Waqiah ini sendiri, teman-teman bisa cari di Google ataupun di lainnya ya. Pokoknya video kali ini aku cuma bahas sharing pengalaman aku ya teman-teman. Aku nggak sama sekali bahas tentang bersih-bersih aku ya. Ya udahlah ya, nikmati aja. Oke, makasih banyak ya teman-teman yang udah klik video aku terus nonton dari awal sampai habis, yang udah like, komen, serta share video aku. Makasih banyak. Yang baru nemu video aku, salam kenal. Jangan lupa subscribe-nya ya kalau suka video-video aku. Semoga bermanfaat. Semoga aja ada yang terinspirasi atau termotivasi. Udah ya teman-teman, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.